bagaimana kemudian hari ini banyak informasi berita soal kekerasan seksual terjadi tidak hanya di jalan, tapi juga di lingkungan pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan yang islami, yang religius gitu. Itu jadi bukti bahwa perempuan nutup aurat aja nggak cukup gitu. Laki-laki juga harus jaga pandangan dan kemaluannya gitu. Jadi kalau perempuan sudah bisa menjaga diri, apakah boleh tidak menggunakan hijab misalkan? Kalau saya pribadi, karena saya melihat itu sebagai syariat, ya tentu jawabannya tidak gitu. Tapi kalau mau kita bicara soal realitas, yang berhijab aja masih gitu, yang berhijab aja tidak menutup kemungkinan bisa jadi korban kekerasan gitu, apalagi yang tidak gitu. Tidak kemudian kita jadikan hijab itu sebagai satu standar keamanan gitu ya, tapi itu bisa kita lihat sebagai upaya kita untuk menjaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di podcast Imamati dari PKIMM Sultan Agung Semarang. Di sini kita akan berbagi cerita, gagasan dan inspirasi untuk perempuan di era society 5.0. Di sini kita akan ngobrol santai penuh makna tentang makna isu-isu perempuan. Saya Hilda Amanah Rosyida selaku moderator dari PKIMM Sultan Agung Semarang bidang Imawati bersama Imawati Nurul Inayah Tihurua sebagai ketua Imawati pimpinan cabang Muhammadiyah Semarang, dan beliau selaku narasumber yang luar biasa. Jreng. Ya, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, sibuk dikit tapi ya tetap patut disyukuri. Jadi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur sekali ya Kakak bisa meluangkan waktunya untuk kita, dan sangat bahagia ya ketemu sama Kakak yang luar biasa ini. Masya Allah. Ini mungkin kita langsung saja ya Kak ya dari Boleh. poin-poinnya itu. Kita tuh punya beberapa pertanyaan yang mungkin itu sering usai gitu Kak. Maksudnya kayak itu tuh ada berkelanjutan terus itu tentang permasalahan perempuan tersebut Kak. Nah itu pertanyaan yang saya tanyakan yang pertama, untuk zaman ini bagi perempuan kesetaraan gender apakah cocok dijalankan? Sedangkan dalam Islam tuh laki-laki dan perempuan memiliki tugas yang berbeda gitu Kak. Oke. Pertanyaan pertama yang pemantik yang cukup menarik sebenarnya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman PKIMM Sultan Agung yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing bareng-bareng di sini. Dan sedikit bukan klarifikasi ya, tapi membenarkan. Saya bidang Imawati di periode sebelumnya. Jadi ketua bidang Imawati pimpinan cabang di periode sebelumnya, di periode ini menjabat sebagai bendahara umum. Kemudian untuk pertanyaan pertama, apakah kesetaraan gender itu masih relevan gitu, masih patut untuk kita perjuangkan di zaman sekarang? Sedangkan di Islam itu laki-laki dan perempuan punya peran yang berbeda gitu ya. Jadi kita harus berangkat dari persepsi yang sama bahwa kesetaraan atau keadilan gender itu tidak kemudian menyamakan laki-laki dan perempuan itu harus sama persis tugasnya atau peran dan fungsinya gitu. Jadi sependek yang saya pahami, saya sepakat bahwa laki-laki dan perempuan itu punya tugasnya masing-masing, punya perannya masing-masing, fungsinya masing-masing gitu. Karena kalau misal kita punya peran dan fungsi yang sama, lantas untuk apa kita diciptakan berbeda gitu kan. Jadi yang pertama kita harus mulai dengan persepsi yang sama bahwa kesetaraan atau keadilan gender itu tidak kemudian memukul rata kesamaan laki-laki dan perempuan, tapi bagaimana kemudian perempuan itu tidak dipandang sebagai manusia kedua. Jadi kalau kita menilik sejarahnya, gerakan-gerakan revolusi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan itu kan muncul dari Perancis dan wilayah-wilayah barat gitu ya, kalau di sejarah perjuangan kesetaraan gitu. Itu kita bisa lihat bahwa yang memantik hal tersebut adalah
posisi perempuan yang kemudian didiskriminasi hanya karena gender gitu. Jadi dia itu dibatasi hak-haknya hanya karena dia perempuan. Misalnya dalam ranah kepemimpinan, misalkan perempuan itu seringkali dikesampingkan untuk menjadi pemimpin hanya karena dia perempuan gitu, bukan karena dia tidak punya kapabilitas, bukan karena dia tidak berkompeten gitu, tapi karena dia perempuan. Nah itu yang kemudian dipandang sebagai sesuatu yang sepertinya tidak adil gitu kalau perempuan itu dipandang sebelah mata atau dijadikan manusia kedua, seakan-akan bumi itu berputar hanya untuk laki-laki gitu kan. Nah itu yang kemudian mendasari kenapa kemudian kesetaraan atau keadilan gender itu perlu diperjuangkan. Kemudian kalau pertanyaannya hari ini masih butuh nggak sih, masih relevan nggak sih? Kalau untuk saya pribadi, kalau misal kita lihat secara makro gitu ya, dari sudut pandang yang cukup umum, dulu kan yang sering diperjuangkan itu hak-hak berpendidikan, kemudian karir, pekerjaan, memimpin, posisi di ranah-ranah publik gitu. Alhamdulillahnya patut kita syukuri bersama bahwa hari ini kita sudah punya banyak referensi sosok perempuan yang menginspirasi gitu, yang dia punya track record akademik yang bagus, kemudian perempuan-perempuan yang ternyata mampu memimpin di ranah-ranah nasional maupun global gitu dan lain sebagainya. Tapi ternyata di ranah-ranah mikro, menurut saya pribadi kita masih kurang atau memang masih butuh terus kita suarakan. Jadi kesetaraan itu tidak hanya di ranah-ranah itu ternyata, tapi karena saking ratusan tahun kita itu hidup dalam sudut pandang jantan gitu ya, sudut pandang yang memandang bahwa laki-laki itu manusia pertama dan perempuan itu nomor 2, sehingga ternyata hal-hal tersebut tuh mengakar sedemikian dalam. Jadi kalau misal kita lihat di ranah-ranah makro, alhamdulillahnya kita sudah cukup berkembang. Ternyata di ranah-ranah mikro, di lingkup organisasi terkecil, keluarga misalkan, kita masih sering menemui bahwa pekerjaan domestik misalkan itu dilimpahkan sepenuhnya ke perempuan atau ke ibu atau ke istri hanya karena dia perempuan, bukan karena dia suka melakukannya, bukan karena dia pandai dalam melakukan hal itu, tapi karena dia perempuan gitu. Nah itu ternyata masih terus berlanjut, bahkan sampai di ranah-ranah parenting dan lain sebagainya, hal-hal tersebut masih berkelanjutan gitu. Kalau mungkin kita melihatnya dari sudut pandang sosial media misalkan, memang sudah cukup membaik. Tapi ternyata di kehidupan realitas yang lebih nyata, di daerah-daerah yang tidak terekspos misalkan, itu hal-hal tersebut masih terjadi. Jadi berangkat dari pengalaman pribadi misalkan, setelah kemudian belajar atau membaca lebih banyak dan lain-lain, saya menyadari bahwa di lingkungan pribadi saya, di rumah misalnya, saya anak pertama perempuan, saya punya adik laki-laki 3, kemudian saya perantau, adik saya juga, tapi ketika pulang ternyata ketika di rumah adik laki-laki saya dibebankan atau diberikan tugas untuk sesimpel membuang sampah, itu ternyata jadi bahan omongan gitu, jadi bahan pembicaraan. Karena apa? Karena membuang sampah itu sudah diklasifikasikan sebagai pekerjaan perempuan. Kok bisa dilakukan oleh laki-laki gitu? Nah itu sempat jadi refleksi pribadi bahwa oh ternyata hal tersebut tuh dekat sekali dengan kehidupan pribadi gitu. Karena memang ranah-ranah mikro itu ternyata lebih sulit untuk diubah karena dia berkelanjutan gitu, ditransfer melalui pendidikan, ditransfer melalui parenting, melalui lingkungan hidup dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya pribadi, apakah masih patut terus kita perjuangkan? Masih. Apakah masih relevan? Masih, karena ternyata masih butuh untuk dilakukan. Karena itu kan nanti berdampak terus. Berdampaknya apa? Misalkan di lingkungan terkecil tadi di rumah, yang selalu diminta untuk menjadi pemimpin adalah laki-laki misalkan, mungkin kita akan melihat itu tidak punya dampak apa-apa, tapi ke depan ternyata itu mempengaruhi kepercayaan diri seorang perempuan. Dia tidak berani untuk membuka seluas-luasnya, mengeksplor potensinya bahwa ternyata dia bisa juga memimpin dan lain sebagainya. Dan itu berlanjut karena
pendidikan awal, pendidikan dasar, kemudian cara lingkungan dan keluarga mendidik seseorang itu ternyata terekam sampai membentuk dia seperti orang apa di masa depan, orang yang seperti apa di masa depan. Dan itu jadi salah satu pertimbangan yang membuat saya berpikir menyuarakan atau memperjuangkan keadilan atau kesetaraan gender itu masih perlu dan masih relevan. Dan bukan berarti itu bertentangan dengan prinsip bahwa laki-laki dan perempuan punya peran yang berbeda. Karena berbicara soal kesetaraan, berbicara soal keadilan, itu kita berbicara soal hak, bukan soal peran atau fungsi gitu. Jadi laki-laki ya punya tugasnya masing-masing, perempuan punya tugasnya masing-masing, itu oke, itu kita clear di situ. Tapi bicara soal hak, apa yang ranah-ranah publik yang bisa didapatkan, kemudian kebutuhan dasar manusia yang bisa diterima oleh semuanya gitu, itu patut terus kita suarakan gitu kalau menurut saya. Wah, menarik sekali ini ya. Tadi berbicara tentang sejarahnya gitu kan. Ya dulu tuh saya juga pernah membaca buku itu, kalau perempuan tuh pada zaman, bahkan zaman Islam tuh sebelum datang itu sangat ditindas gitu. Iya betul. Di Arab sana pun banyak juga yang ketika melahirkan bayi perempuan tuh dikubur hidup-hidup gitu, sehingga seakan-akan tuh perempuan tuh jadi aib gitu. Akhirnya Islam datang kemudian menjunjung tinggi tersebut. Tapi ternyata tadi yang disampaikan ya benar sekali tadi, untuk masalah mikro ya, untuk masalah mikronya itu masih perlu diperjuangkan. Iya, kita masih punya banyak PR lah. Iya. Kemudian selanjutnya nih, bagaimana sih cara memelihara kesehatan mental perempuan di era gempuran merasa harus memenuhi standar kecantikan tertentu gitu? Oke. Mungkin ini gambaran umum ya, karena saya juga bukan orang yang expert di ranah mental dan lain sebagainya, tapi kalau melihat dengan sudut pandang, ya bisa kita katakan kita kan pemerhati sosial media lah kalau mau keren ya, padahal aslinya ya scroll aja gitu. Itu saya juga menyadari bahwa ternyata memang kita tuh dibentuk sedemikian rupa untuk menjadi seperti apa yang lingkungan sosial kita mau. Saya menyayangkan sekali dan sangat seringkali merasa sedih gitu kalau lihat banyak orang kemudian tumbuh atau membentuk dirinya itu bukan karena keinginannya atau bukan sesuai apa yang dia mau gitu, tapi karena ya sosial itu menuntut dia seperti itu gitu. Misalkan kalau kita bicara standar kecantikan tadi ya, itu kan hari ini kita lihat sangat-sangat dipengaruhi dengan penyebaran informasi dan melalui media yang sangat masif gitu ya, karena kita hidup di era disrupsi yang tidak terbatas ruang dan waktu gitu informasinya. Itu sangat mempengaruhi psikologis atau pemahaman khususnya perempuan ya soal standar kecantikan. Tapi sebenarnya ya kalau kita tarik benang merahnya itu berasal dari sudut pandang kejantanan tadi, bahwa perempuan itu harus ini, perempuan tuh harus itu gitu. Tapi saya juga mau menyampaikan bahwa yang dirugikan tuh tidak hanya perempuan sebenarnya kalau dari sudut pandang patriarki itu tadi ya. Jadi prinsip-prinsip patriarki itu tidak hanya merugikan perempuan menurut saya, laki-laki termasuk juga yang dirugikan. Bagaimana kemudian laki-laki itu melalui sosial media juga dituntut harus kuat, tidak boleh menampakkan kesedihannya dan lain sebagainya. Itu setara dengan bagaimana perempuan dituntut harus menjadi cantik sesuai dengan standar yang gak masuk akal sebenarnya. Misalnya standar kecantikan di Indonesia itu apa sih? Banyak ya. Misalnya kita perempuan tuh harus cantik tuh ya putih gitu, putih, langsing, terus tinggi semampai. Bahkan itu bukan hanya standar kecantikan yang diciptakan di sosial media ya, itu berpengaruh sampai ke ranah-ranah pekerjaan sebenarnya. Standar good looking itu kita ikut standarnya siapa gitu kan? Syarat bekerja harus good looking gitu misalnya, itu standarnya siapa? Standar bos atau standar siapa kan kita nggak tahu. Nah itu ternyata sebegitu berpengaruhnya bagaimana cara patriarki itu merenggut cara berpikir kita. Jadi kalau ditanya gimana caranya kita berlindung dari standar-standar itu atau menjaga diri kita gitu ya, biar tidak dituntut sedemikian rupa untuk mengikuti standar kecantikan atau standar apapun yang diciptakan oleh sosial kita, culture kita,
Yang pertama tentu ini klise tapi sangat-sangat berpengaruh, bahwa kita harus punya kesadaran terlebih dahulu sebagai perempuan. Kita harus sadar bahwa fisik apalagi itu adalah sesuatu yang di luar kontrol kita sebenarnya. Jenis kelamin, fisik, kita tuh juga mungkin tidak pernah memilih gitu. Maksudnya apakah kita pernah ditawarkan mau menjadi laki-laki atau perempuan? Apakah kita tahu kita akan hidup di dunia yang seperti apa gitu? Termasuk fisik gitu. Kita nggak tahu sama sekali kita akan lahir dengan bentuk tubuh yang bagaimana, potret wajah yang seperti apa gitu, sehingga standar kecantikan itu menjadi sesuatu yang menurut saya tidak masuk akal gitu. Jadi yang pertama yang perlu kita punya, yang perlu kita tanamkan adalah menumbuhkan kesadaran bahwa bentuk fisik atau kecantikan itu di luar kontrol kita sebenarnya. Kemudian yang kedua, kita harus pahami juga bahwa kita tuh memang diciptakan berbeda-beda gitu, bermacam-macam gitu. Dan tidak ada satupun manusia atau lingkup sosial yang punya hak untuk menuntut kita harus jadi seperti apa. Dan itu kan harus tumbuh dari kesadaran dulu. Jadi pondasinya memang kita harus sadar dulu gitu. Sadar dulu bahwa ya kita tuh diciptakannya berbeda-beda. Kita itu tidak bisa memilih akan lahir sebagai perempuan yang seperti apa. Seperti apa nih dalam artian bentuk fisik ya. Kalau wawasan dan lain-lain itu bisa kita kontrol. Tapi secara fisik kita tidak punya kuasa untuk milih jadi putih atau jadi coklat, milih mancung atau pesek, milih beralis tebal atau tipis dan lain-lain. Itu harus tumbuh dulu kesadarannya. Kemudian yang kedua itu tadi, kita harus pahami bahwa kita memang diciptakan berbeda-beda. Dan yang ketiga, ya kepercayaan diri sebenarnya. Walaupun kita hidup di era yang habis-habisan kepercayaan diri kita tuh digempur sedemikian rupa. Jadi kepercayaan diri kita tuh harus tumbuh gitu, harus kita tumbuhkan. Caranya gimana untuk menumbuhkan 3 hal tadi? Yang pertama tentu memperbanyak referensi yang positif. Jadi kita harus punya dulu bacaan, tontonan, teman diskusi, bahkan orang yang kita ikuti di Instagram, akun yang kita tonton di YouTube dan lain-lain itu harus kita saring sedemikian rupa. Karena buat saya pribadi, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan adalah hasil dari segala sesuatu yang kita lihat dan kita dengar gitu. Jadi kalau mau ubah cara berpikir kita, mau menumbuhkan rasa percaya diri kita, ya kita filter lagi dulu nih referensi apa aja yang masuk ke diri kita gitu. Jadi dengan sedemikiannya penyebaran informasi yang masuk, harapannya kita sebagai perempuan punya kesadaran dan punya kebijaksanaan untuk bisa memilih konten seperti apa yang kita lihat, apa yang bisa kita serap sebagai pengetahuan, dan apa yang cukup kita lihat sebagai fenomena sosial aja gitu. Karena kita juga tidak bisa menutup mata gitu ya dari kondisi sosial yang ada. Kemudian kita juga harus paham betul bahwa pembentukan standar kecantikan, kemudian standarisasi umur, misalkan perempuan itu harus menikah di usia berapa, terus ada stigma-stigma negatif dan lain sebagainya. Itu harus kita pahami sebagai satu konstruk sosial yang lahir karena paham patriarki tadi. Jadi bukan karena itu harus terjadi gitu, bukan karena perempuan itu memang idealnya seperti ini, bukan. Siapa yang berhak menentukan keidealan itu gitu ya. Jadi kita harus pahami dan sadari juga bahwa itu lahir dari konstruk sosial yang timpang terhadap perempuan. Karena konstruk sosial itu menurut sebagian orang menguntungkan laki-laki, tapi menurut saya pribadi itu juga merugikan laki-laki dan perempuan. Karena tadi yang diserang secara psikis itu bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Laki-laki kalau saya lihat ini bukan by data yang pasti gitu ya, tapi sependek pengamatan saya di sosial media misalnya, banyak juga kasus-kasus bunuh diri misalkan itu cenderung dialami oleh kawan-kawan yang laki-laki gitu. Karena mereka dituntut untuk harus kuat, harus tegar dan lain sebagainya gitu. Padahal ada emosi-emosi yang layak untuk dikeluarkan. Nah, itu menurut saya setara. Jadi sama timpangnya, kita tuh mengalami ketimpangan yang sama, sehingga sudah selayaknya paham-paham patriarki atau paham-paham kejantanan tadi pelan-pelan kita lunturkan gitu, kita hilangkan. Tapi di sisi lain kita juga patut bersyukur sudah mulai banyak ya
public figure yang kemudian membagikan bagaimana seharusnya hidup di lingkungan yang seperti ini gitu. Kita sudah punya banyak teman-teman yang secara fisik tuh kelihatannya menurut sosial jauh dari standar kecantikan, tapi dia percaya diri menunjukkan ciri khasnya seperti apa, dan percaya diri untuk menonjolkan sisi lain seperti misalnya bagaimana prestasinya dia dan lain sebagainya. Itu harus juga kita lihat sebagai satu referensi yang menunjukkan bahwa kita itu tidak layak dinilai hanya dari fisik gitu. Perempuan itu tidak boleh dinilai dari fisiknya, tapi dinilai dari bagaimana dia menghadapi sesuatu, bagaimana dia merespon kondisi, bagaimana dia memimpin dan lain sebagainya. Itu harus kita nilai dari sesuatu yang objektif gitu. Tidak kemudian menyandarkan penilaian ideal atau tidak ideal, cantik atau tidak cantik itu pada sesuatu yang di luar kontrol orang itu sendiri gitu. Jadi kayaknya kalau saya pribadi itu tadi yang perlu kita tanamkan kesadaran, kemudian memperbanyak referensi-referensi yang bagus, kita filter sedemikian rupa, kemudian juga melihat bahwa segala sesuatu yang kita alami hari ini yang merugikan perempuan maupun laki-laki itu adalah hasil dari paham-paham patriarki yang ternyata timpang dan merugikan kita sebagai laki-laki dan perempuan di kehidupan bersosial gitu. Ya, berarti ini ya paham patriarki itu nggak cuman rugi untuk perempuan tapi juga laki-laki gitu. Betul. Kalau menurut saya gitu ya, nggak tahu teman-teman laki-laki merasa dirugikan atau tidak gitu. Memang, maksudnya kayak perempuan tuh harus gemulai dan sebagainya. Kalau laki-laki tuh nggak boleh sedih, bisa gitu kan. Benar. Bukan, apalagi kan manusia itu nggak pernah ada standar kesempurnaan. Betul. Gitu. Jadinya memang kesehatan mental juga ini yang perlu benar-benar diperbaiki. Kemudian kalau perempuan itu inner beauty itu penting berarti ya, lebih penting itu. Iya, itu sesuatu yang sebenarnya bisa kita kontrol kan. Jadi memperbanyak diri kita dengan wawasan, kemudian menumbuhkan hal-hal yang kapasitas dalam diri kita itu sebenarnya itu hal-hal yang jauh lebih penting dan lebih ada manfaatnya kita pikirkan ketimbang fisik gitu. Walaupun memang itu tergantung dari bagaimana atau di mana perempuan atau orang itu tumbuh, lingkungannya seperti apa gitu. Karena kita nggak bisa juga ngejudge teman-teman perempuan yang begitu peduli dengan fisiknya gitu. Kita nggak bisa ngejudge mereka yang negatif gitu, misalkan ya nggak usah terlalu dipikirin lah penampilan fisik dan lain-lain. Karena kita nggak tahu mereka tumbuh dan ditekan seperti apa di lingkungan yang mereka tempati gitu kan. Jadi ya harapannya kalau teman-teman masih punya perasaan yang demikian, masih merasa harus memenuhi standar kecantikan atau standar apapun yang diciptakan oleh konstruk sosial kita, semoga kita sama-sama punya kesadaran bahwa ternyata itu sesuatu yang tidak ideal, bahwa dengan terus-menerus dituntut justru nggak bagus buat kita dan lingkungan sosial kita gitu. Dan kalau yang punya kesadaran akan hal itu ya tidak cukup untuk hanya punya kesadaran, tapi kita juga harus menularkan kesadaran itu ke teman-teman perempuan di sekeliling kita gitu. Oh ya. Oke, yang selanjutnya nih Kak, untuk perempuan yang ini tentang yang sudah menikah ya, kita kan belum ya, tapi iya kan, lagi. tapi kan ini kayak buat persiapan saja gitu mungkin. Oke. Nah itu untuk perempuan yang sudah menikah, bagaimana menghadapi suami yang tadi patriarki itu, karena social culture gitu, apakah itu relevan yang seperti tadi disampaikan sama Kak Naya? Tadi bilang kalau laki-laki hanya cuma buang sampah saja itu dibilang seperti tugasnya perempuan gitu, padahal sebenarnya semua orang bisa gitu. Itu gimana ini menurut Kak? Jadi memang kalau bicara soal perempuan, bicara soal keadilan gender tuh kita nggak akan jauh-jauh dari keluarga. Kita nggak akan jauh-jauh dari ngomongin keluarga. Walaupun sebenarnya ya belum berkeluarga juga gitu. Ya kita punya keluarga, tapi kan belum berkeluarga gitu ya. Tapi kenapa itu selalu berkaitan atau beriringan ngomongin perempuan, ngomongin keadilan dengan kehidupan berkeluarga? Karena tadi poin pertama di awal bahwa pendidikan di ranah mikro di lingkup organisasi terkecil yaitu keluarga itu ternyata sangat berpengaruh dan membentuk bagaimana kehidupan sosial selanjutnya itu berlangsung gitu. Jadi
Kalau ditanya gimana caranya menghadapi suami yang patriarkis, itu sesuatu yang mungkin sangat sulit ya, karena mengubah perspektif orang terhadap sesuatu tuh PR yang cukup besar. Tapi kalau konteksnya adalah untuk mempersiapkan diri, ya gimana caranya biar kita nggak dapet suami yang patriarkis gitu. Jadi sejak awal patut kita kita inventaris terlebih dahulu nih. Kita tuh tipikal perempuan yang seperti apa. Kemungkinan ketika berkeluarga kita akan jadi istri yang seperti apa, ibu yang seperti apa gitu. Kemudian yang dibutuhkan oleh kita itu yang seperti apa. Dibutuhkan itu dalam artian bukan kemudian perempuan itu harus punya banyak tuntutan, tidak. Tapi dari merefleksikan bagaimana konsep dirinya, bagaimana peta hidupnya, kita itu membutuhkan partner yang seperti apa nih. Misal kita kurangnya di mana, maka kita butuh dilengkapi dengan poin-poin yang seperti apa. Nah, itu yang harus kita cari. Jadi salah satu cara yang paling efektif sepertinya ya memang harus kita kenal dulu sama diri sendiri. Itu landasan paling penting. Jadi kita sebagai perempuan tidak kemudian harus menuntut cari suami yang bagaimana, tapi kita kenal dulu. Karena kalau kita mau suami yang misalnya ya, suami yang kaya, suami yang tampan, suami yang hafiz Quran misalkan dan lain-lain, ya belum tentu yang kita butuhkan yang seperti itu gitu. Jadi gimana caranya kita tahu kebutuhan kita adalah dengan kita tahu dulu diri kita tuh seperti apa. Jadi harus kita refleksikan terlebih dahulu. Kita tuh tipikal orang yang bagaimana ketika hidup berorganisasi, berkomunitas, berlembaga, bersosial, itu kita cenderung suka mengambil peran-peran yang seperti apa. Nah, nanti bisa kita lihat, bisa kita cari. Kehidupan berkeluarga itu kan panjang ya. Jadi kita punya tujuan yang seperti apa dalam berkeluarga. Kemudian baru kita bisa tahu kriteria seperti apa yang kita butuhkan, bukan sekadar yang kita mau gitu. Jadi setelah kita tahu kebutuhan peta diri kita, konsep diri kita, baru kita bisa menentukan laki-laki dengan kriteria seperti apa yang cocok dan bisa menutupi kekurangan diri kita. Jadi tidak hanya kita mencari laki-laki yang bisa nutupin kekurangan kita, tapi kita nggak bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan dirinya gitu. Jadi kita harus nyari yang sepadan gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah punya konsep seperti itu, sangat kecil kemungkinan kita dapat laki-laki yang patriarkis tadi. Kecuali misalkan ternyata berbeda dengan apa yang kita temui di awal gitu, itu di luar kendali kita gitu ya. Tapi harapannya memang ketika kita tahu kapasitas kita seperti apa, ketika kita tahu kita mau membangun keluarga yang seperti apa, itu ya kita bisa dapat pasangan atau partner yang juga sesuai dengan kriteria kita. Dan untuk teman-teman perempuan itu jadi satu hal yang sangat krusial sebenarnya, karena di lingkup sosial kita itu dengan tuntutan umur misalkan, perempuan itu cenderung ketika sudah mendekati ambang batas yang menurut sosial harusnya sudah menikah gitu misalkan ya. Misalkan menurut konstruk sosial kita perempuan 25 belum nikah itu nggak laku misalnya. Perawan tua gitu kan. Perawan tua gitu. Kita punya banyak label lah kepada perempuan gitu ya. Kemudian kalau kita tergesa-gesa, kalau kita sedemikian rupa mengamini stigma-stigma tersebut, kita cenderung gegabah dalam memilih gitu. Kalau kata orang sekarang tuh apa aja yang ada dipilih gitu, daripada ntar nggak dapet gitu misalkan. Nah, kita harus menghindari dulu tuh pemahaman-pemahaman yang seperti itu, karena kalau saya pribadi merasa lagi-lagi tidak ada sama sekali yang berhak menentukan kita tuh layak berkeluarga di umur berapa gitu. Yang paling kenal diri kita ya kita harusnya ya. Bahkan keluarga gitu, orang tua itu sebenarnya cukup jadi supporter, cukup jadi pendukung gitu. Tidak harus kemudian mengintervensi anak itu harus nikah umur sekian. Keluarga aja nggak punya kuasa sebenarnya untuk mengintervensi, apalagi orang lain yang ketemunya cuma pas lebaran doang gitu misalnya ya. Nah, itu harus kita pahami betul bahwa kehidupan berkeluarga kita selanjutnya yang merasakan, yang bertanggung jawab itu ya kita sendiri. Sehingga mau memilih pasangan yang seperti apa, mau menciptakan euforia berkeluarga yang seperti apa, itu kuasanya ada pada diri kita. Jadi jangan mengikuti, kalau misalnya kita
sering bicara soal keadilan gender, kita bicara soal pemberdayaan perempuan, tapi kita masih mengamini stigma-stigma tersebut, ya berarti kita harus refleksi lagi gitu. Berarti kita belum betul-betul mewujudkan atau mengejawantahkan paham-paham yang mengatakan bahwa patriarkis itu adalah konsep yang timpang gitu. Jadi jauhi dulu stigma-stigma tersebut, labelitas-labelitas yang disandarkan pada perempuan itu, supaya kita bisa berpikir jernih. Terus kalau umurnya masih, misalnya menurut standar sosial yang masih muda gitu, misalkan masih di bawah 25, ya juga kita harus mempersiapkan diri dengan matang, melihat betul kebutuhannya seperti apa, mencari partnernya yang cocok. Yang cocok tuh berarti yang bisa saling melengkapi gitu maksudnya ya. Tapi kalau konteksnya sudah ketemu nih, maksudnya sudah berkeluarga tapi suaminya patriarkis ternyata, atau lingkungannya bahkan, itu adalah sesuatu hal yang susah memang. Tapi yang jadi kontrol kita adalah bagaimana kemudian kita menciptakan lingkungan yang tidak melanjutkan patriarkis tersebut. Misalnya punya anak misalkan, ya kita didik bagaimana caranya supaya anak ini terhindar dari paham-paham tersebut. Karena yang terjadi, kenapa kemudian paham patriarki itu langgeng sebegitu lamanya, ratusan tahun bahkan mungkin ribuan, itu karena terus diturun-temurunkan dalam pendidikan berkeluarga. Jadi harus kita putus rantainya gitu. Misalkan kok ternyata suaminya atau lingkungannya susah diubah, tidak ideal, maka dengan segala upaya yang kita punya, dengan segala keterbatasan yang ada, kita mengupayakan gimana caranya generasi setelah kita itu tidak tersentuh atau tercampuri dengan paham-paham patriarki gitu. Gimana caranya berhenti di kita gitu. Ya caranya ya balik lagi ke poin kedua tadi, kita harus menumbuhkan kesadaran, belajar yang banyak, dan paham bahwa ternyata kehidupan yang didasari dengan memandang sebelah mata perempuan itu menciptakan ketimpangan yang tidak hanya merugikan perempuan tapi juga laki-laki. Mungkin itu. Oh ya, ngomong tentang patriarki nih. Dari tadi kan kita bicara tentang patriarki. Nah, ciri-ciri patriarki itu yang seperti apa nih? Jangan-jangan ada yang nggak tahu gitu. Oke. Patriarki itu apa gitu kan? Dari tadi kita ngobrolin tentang itu. Jadi patriarki itu singkatnya ya pendiskriminasian. Jadi melihat perempuan sebagai manusia kedua. Paham yang memandang perempuan sebagai manusia kedua. Perempuan itu dinilai tidak berharga atau tidak kompeten atau tidak layak hanya karena dia perempuan, bukan karena dia tidak layak gitu. Misalkan ketika SD misalnya, dalam suatu pemilihan ketua kelas, atau mungkin ini masih nggak tahu ya di IMM masih relate atau tidak, misal dalam pencalonan ketua umum, formatur dan lain sebagainya. Tapi sering terjadi, misalnya saya mengalami ketika SD misalkan pencalonan ketua kelas. Kalau ada calon laki-laki dan perempuan, kita cenderung akan memilih laki-laki. Alasannya, ya kamu aja kan, kamu laki-laki. Itu satu hal yang kemudian tidak kita sadari, tapi ternyata itu adalah hasil dari stigma atau paham patriarki yang turun-menurun tadi. Jadi kita memandang perempuan itu nomor 2 gitu. Laki-laki itu selalu lebih baik daripada perempuan gitu. Laki-laki itu selalu harus nomor 1. Kalau ada laki-laki dan perempuan, yang harus didahulukan di ranah-ranah publik misalkan, itu laki-laki. Kalau ada promosi untuk naik jabatan, laki-laki dan perempuan yang didahulukan laki-laki. Kalau perempuan yang dapat, curiga, kok bisa perempuan yang naik jabatan? Oh karena dia deket sama bosnya, oh karena dia seksi, oh karena dia cantik gitu. Jadi selalu ada alasan dibalik kesuksesan perempuan yang cenderung negatif gitu. Tapi kalau laki-laki, ya karena memang laki-laki itu keren gitu, misalnya. Terus kalau misalkan dalam suatu komunitas atau satu lingkup pekerjaan, laki-laki marah-marah, dianggap laki-laki tegas. Laki-laki itu memang pemimpin, harus tegas, harus cepat mengambil keputusan. Tapi kalau perempuan banyak ngomong, itu dianggap bawel, cerewet, ngeriwehi gitu ya, kayak galak dan lain sebagainya. Jadi paham patriarki itu melihat bahwa perempuan itu sebagai pendamping aja buat laki-laki gitu. Jadi bumi ini diciptakan untuk laki-laki, tapi karena laki-laki kesepian, dikasihlah perempuan. Itu kan satu stigma yang sebenarnya tanpa kita sadari juga dalam
kehidupan religi kita tuh diturunkan gitu. Padahal yang sebenarnya terjadi ya Allah aja tuh nggak membedakan dari gender gitu, dari ras. Itu memang fitrahnya kita diciptakan berbeda. Tapi apakah dinilai laki-laki selalu lebih baik dari perempuan? Kan tidak. Kita dinilai dari bagaimana kita beramal, dari bagaimana keimanan kita terhadap Tuhan, dan itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Sedangkan dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan itu di luar kontrol kita. Jadi paham patriarki itu kurang lebih seperti itu. Satu paham yang kemudian melihat perempuan itu hanya hadir sebagai pendamping, hanya sebagai misalnya sekretaris, wakil ketua gitu ya, kalau bisa kita wujudkan dalam bentuk realitas sosial gitu. Dan melihat perempuan itu sebagai satu entitas yang kayaknya kalau nggak ada di dunia juga aman-aman aja gitu. Jadi di nomor dua kan. Dan paham-paham patriarki itu ciri-cirinya yang pertama ya dia mendiskriminasikan perempuan, kayak tadi misalkan di ranah-ranah kepemimpinan, dulu di ranah-ranah pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada standar-standar ganda, misalkan perempuan berkarir pasti juga perempuan yang berkecimpung di ranah domestik, tapi laki-laki yang berkarir pulang bisa istirahat gitu. Perempuan tuh kalau sudah jadi ibu rumah tangga ya, yang saya lihat nggak ada istirahatnya. Mau dia ibu rumah tangga, mau dia pekerja gitu misalkan. Ibu rumah tangga misalkan yang tidak kita lihat sebagai satu pekerjaan, sebagai satu profesi. Dulu kalau ngisi formulir pekerjaan ayah dan ibu, misalkan ibunya ibu rumah tangga, tapi di situ tidak ada pilihan ibu rumah tangga, biasanya ada tulisan pilihan tidak bekerja gitu. Yeah. Padahal ibu rumah tangga itu pekerjaan yang tidak ada berhentinya gitu kan. Itu juga saya baru sadari berapa tahun belakangan. Ketika pulang ke rumah misalkan, kan saya merantau gitu ya, pulang ke rumah kita punya agenda misalkan piknik dan lain sebagainya. Pulang kita capek tuh bisa istirahat sembari nunggu makan misalkan. Terus yang menyiapkan makan siapa? Ya ibu juga. Jadi sebenarnya dia tuh nggak punya istirahatnya gitu. Nah jadi ada ketimpangan standar ganda atau subordinasi tadi. Itu juga termasuk salah satu ciri patriarkis. Jadi melihat perempuan sebagai didiskriminasikan hanya karena dia perempuan, kemudian melihat dia sebagai sebatas pendamping, kemudian juga subordinasi atau melihat dia menempelkan standar ganda kepada perempuan. Itu beberapa ciri yang bisa kita pastikan bahwa dia punya sudut pandang patriarkis, atau dia nggak sadar kalau dia sebenarnya patriarkis gitu, tapi lingkungan atau sosial kita memang membentuk kita tumbuh dan hidup ke arah seperti itu gitu. Kalau ini nggak perempuan menjadi presiden gitu misalnya kan, soalnya saya itu pernah dengar gini, kalau perempuan itu karena dominannya ke feeling, lebih ke perasaan, sedangkan laki-laki itu lebih ke logika gitu kan. Jadinya kalau misalnya jadi pemimpin tuh lebih baik yang laki-laki aja gitu. Oke. Nah, itu gimana Kak? Oke, itu juga sering banget kita dengar ya. Jadi alasannya yang jadi pembenaran adalah kenapa pemimpin tuh sebaiknya laki-laki. Itu karena ini kita bicara di ranah-ranah publik ya, bukan di ranah berkeluarga gitu ya. Itu karena laki-laki itu lebih cenderung menggunakan logikanya gitu misalkan. Kalau sependek yang saya tahu memang secara kapasitas otak laki-laki lebih besar. Tapi tidak kemudian gini, katanya kan laki-laki lebih cenderung menggunakan logika, perempuan cenderung menggunakan feeling atau perasaan. Tapi siapa yang kemudian menentukan logika itu lebih baik daripada perasaan? Yes. Ya paham patriarki itu gitu. Jadi diputar sedemikian gimana caranya, dicari caranya laki-laki itu lebih baik. Apapun caranya, finalnya adalah laki-laki lebih baik dari perempuan. Jadi perempuan itu sebatas pendamping. Tapi kita lihat hari ini, ternyata di ranah-ranah politik pun, misal karena tadi bicara presiden ya contohnya, di ranah-ranah politik kan kita juga punya aturan minimal 30% perempuan, posisi 30% perempuan di partai politik untuk dia bisa mencalonkan diri sebagai ikutlah dalam pesta demokrasi, misalkan pemilihan anggota DPR dan lain sebagainya. Itu jadi salah satu tamparan bahwa ternyata ruang-ruang publik atau ranah-ranah politik kita itu butuh peran perempuan. Dengan kelebihan dia di feelings misalkan, perempuan tuh sebegitunya dibutuhkan di ranah-ranah politik itu.
ada hal-hal yang hal-hal detail yang tidak bisa dijangkau hanya dengan logika. Nah, disitulah peran perempuan dibutuhkan. Misalkan kita kalau bicara perempuan, seringkali perempuan itu bicara soal jangka panjang, soal pendidikan, soal kesehatan, soal anak, soal dapur. Itu jarang dijangkau oleh logika laki-laki. Karena apa? Karena sejak dulu laki-laki itu dipisahkan sedemikian jauhnya dari dapur gitu. Jadi laki-laki itu jarang yang tahu gitu. Nah, itu ternyata berpengaruh tuh sampai ke ranah-ranah politik. Misalkan kalau kita bicara regulasi tentang tambang misalnya, setelah ditelisik yang paling dirugikan dalam proses konsensi pertambangan itu perempuan. Air bersih, udara yang baik, itu yang dirugikan paling banyak ternyata adalah perempuan. Karena apa? Perempuan tuh udahlah ngurus makan datangnya dari dapur butuh air. Perempuan ngurus anak kalau kena udara yang tidak baik terus-terusan bisa gatal-gatal, bisa kanker, bisa lain sebagainya. Yang repot perempuan juga gitu. Tapi keputusan-keputusan itu seringkali diputuskan dengan logika laki-laki. Nah, jadi itulah kenapa kemudian di ranah apapun kita tuh butuh kolaborasi sebenarnya. Laki-laki dan perempuan itu ya diciptakan untuk berkolaborasi gitu, bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih baik dari siapa. Jadi kalau bicara soal laki-laki lebih menonjol logika dan perempuan perasaan, itu beberapa penelitian sudah membuktikan itu. Tapi siapa yang kemudian menentukan logika lebih baik daripada perasaan? Itu kan ya kita nggak tahu. Kenapa kemudian karena laki-laki logika lebih besar dan perempuan perasaan lebih besar, terus laki-laki jadi lebih baik gitu? Ya nggak ada salahnya juga mereka berkolaborasi. Bahkan dalam hal-hal tertentu laki-laki logika itu bisa feeling itu bisa lebih dibutuhkan. Misalkan kalau kita kita telisik ke zaman dulu ya, saya pernah membaca bahwa laki-laki itu juga bukan karena dia lebih besar logika kemudian dia tidak punya perasaan. Begitupun sebaliknya perempuan. Bukan karena perempuan lebih besar feelingsnya kemudian dia tidak berlogika. Dan contohnya cukup menarik yang diberikan. Contohnya adalah ketika Abu Bakar misalkan, dia laki-laki, dia logikanya luar biasa. Aisyah perempuan dan feelingsnya juga luar biasa, merepresentasikan laki-laki dan perempuan. Tapi Abu Bakar, kita tahu bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu terakhirnya, semua orang bersorak gembira karena artinya adalah Islam di puncak kemenangannya. Ini sudah akhir dari perjuangan gitu ya pada saat itu. Tapi hanya satu orang di antara sekerumunan orang yang bersorak-sorai itu ada satu laki-laki yang menangis terseduh gitu, yaitu Abu Bakar itu. Dia nangis karena apa ya? Karena tahu kalau tugasnya selesai berarti habis ini udah nggak ada dong Rasulullahnya gitu. Dia merasa kehilangan sahabatnya. Di situ kita bisa lihat bahwa feelingsnya sedemikian kuat gitu. Dan ketika Rasulullah meninggal, semua orang menangis sedemikian rupa, bahkan sampai ada riwayat yang mengatakan bahwa Umar yang sebegitu kuatnya aja nangisnya luar biasa. Di situ juga menunjukkan bahwa laki-laki punya feelings. Tapi Abu Bakar itu karena dia sudah feelingsnya lebih dulu, dia sudah siap dengan kemungkinan itu, jadi dia tenang gitu dan dia mempersiapkan diri dan merasa bahwa ya kalau Rasulullahnya meninggal bukan berarti kita kemudian kehilangan Islamnya gitu misalkan. Jadi logika dan perasaan itu berperan dua-duanya. Dan laki-laki dan perempuan punya dua-duanya. Hanya kita punya kecenderungan sedikit lebih banyak ke arah yang mana. Aisyah misalkan, dia perempuan, merepresentasikan perempuan sekali. Banyak riwayat menceritakan kecemburuannya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita bisa lihat bahwa perintah Rasulullah menikahi Aisyah salah satunya adalah dia punya kemampuan mengingat yang luar biasa, sehingga banyak riwayat hadis dikeluarkan dari beliau gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa ya tidak berarti feelings itu lebih buruk dari logika, dan tidak berarti perempuan yang feelingsnya lebih besar tidak punya logika gitu. Jadi kalau alasan-alasan klise tentang kenapa yang lebih layak memimpin itu laki-laki, itu saya rasa pikiran-pikiran yang sudah cukup tertinggal gitu. Maksudnya banyak juga kok kita lihat pemimpin perempuan yang sukses misalkan. Dan pemimpin itu tidak harus kepala tertinggi gitu, misalkan presiden, nggak harus. Tapi kalau saya pribadi mengartikan pemimpin itu sebagai orang yang punya
kapasitas, orang yang punya kompetensi, orang yang punya akses untuk memberikan kebijakan atau regulasi gitu. Jadi misal kita menduduki menteri dan lain sebagainya, itu juga sudah cukup berpengaruh. Tapi masalahnya kalau kita bicara di ranah politik, ternyata realitasnya adalah kuota 30% tadi yang tadi saya sampaikan itu banyak yang dipalsukan. Dalam artian perempuan tuh tidak sebegitunya punya minat di ranah-ranah politik. Karena apa? Ya karena kita juga tidak dididik untuk jadi pemimpin sejak dulu. Kita tidak dididik untuk mengambil peran-peran dalam bernegara dan punya akses di ruang-ruang publik gitu. Jadi tidak bisa sepenuhnya kita salahkan, tapi juga kita harus memberikan akses yang cukup untuk perempuan. Karena kita berangkat dari garis start yang berbeda. Kita pernah terisolasi berabad-abad dari ilmu, kita pernah dijauhkan sejauh-jauhnya dari buku, sehingga ya kita harus lebih banyak larinya sebagai perempuan memang gitu. Berarti hidup itu emang tidak melulu soal logika, tetapi harus menyertakan juga tentang feeling. Betul. Jadi memang gimana caranya kita berkolaborasi sebenarnya. Selanjutnya, dalam Islam, apa yang membuat perempuan tuh harus berhijab? Jika dikarenakan agar bisa menjaga diri, lalu apakah perempuan yang mampu menjaga dirinya sendiri otomatis boleh membuka hijab gitu? Oke, pertanyaan yang cukup berat. Tapi kita bisa melihat itu sebagai satu syariat ya. Jadi sesuatu yang sudah diperintahkan itu kan memang tidak bisa kita bantah gitu. Tapi makin kesini orang makin entah makin pintar atau makin apa nggak tahu ya. Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak salah juga untuk kita diskusikan. Kalau misal pertanyaannya apa yang harus kenapa perempuan itu diperintahkan berhijab? Yang pertama tentu itu sudah syariatnya, dan banyak alasan yang makin hari saya pribadi melihat itu satu jalan yang kemudian diberikan oleh Islam untuk memang melindungi perempuan dan laki-laki gitu. Tidak hanya melindungi perempuan. Jadi Islam itu tidak hanya memerintahkan perempuan untuk menutup aurat, tapi juga memerintahkan laki-laki untuk menjaga pandangan dan kemaluan. Jadi itulah pentingnya kita berkolaborasi gitu. Kita lihat bagaimana kemudian hari ini banyak informasi berita soal kekerasan seksual terjadi tidak hanya di jalan, tapi juga di lingkungan pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan yang islami, yang religius gitu. Itu jadi bukti bahwa perempuan nutup aurat aja nggak cukup gitu. Laki-laki juga harus jaga pandangan dan kemaluannya gitu. Jadi kalau perempuan sudah bisa menjaga diri, apakah boleh tidak menggunakan hijab misalkan? Kalau saya pribadi, karena saya melihat itu sebagai syariat, ya tentu jawabannya tidak gitu. Tapi kalau mau kita bicara soal realitas, yang berhijab aja masih gitu. Yang berhijab aja tidak menutup kemungkinan bisa jadi korban kekerasan gitu. Apalagi yang tidak gitu. Tidak kemudian kita jadikan hijab itu sebagai satu standar keamanan gitu ya. Tapi itu bisa kita lihat sebagai upaya kita untuk menjaga diri. Lagi-lagi kita tidak hanya dituntut sendirian. Kalau ada orang yang melihat hijab sebagai tuntutan gitu, tapi laki-laki juga kok. Kita tuh diciptakan di dunia tidak serta-merta untuk menikmati indahnya saja gitu. Tapi kan ini tuh satu fasilitas yang dibuka sedemikian luasnya dengan segala aturannya. Tinggal kita mau ikut atau enggak. Nanti kalau udah selesai di dunia kita dapatnya apa, seberapa banyak yang kita bawa kan gitu. Jadi saya melihat bahwa yang diminta untuk menjaga diri itu bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. Dan itu jadi salah satu bukti bahwa Al-Quran atau Islam, syariat itu tidak kemudian memberatkan perempuan, tidak kemudian melihat perempuan itu sebagai subjek yang harus dijaga sedemikian, yang dilihat sebagai aib gitu ya. Tapi memang Islam itu mengatur bagaimana kita bermuamalah atau bersosialisasi, berrelasi dengan sesama perempuan maupun laki-laki gitu. Jadi realitas sosial hari ini yang kita lihat adalah sesuatu yang nyata, yang menunjukkan bahwa jangankan yang sudah menjaga diri dengan cara menutup aurat gitu, itu aja masih kena gitu, apalagi yang enggak gitu. Nah, ini juga jadi salah satu hal yang perlu saya
sampaikan ya. Jadi kita perlu mewanti-wanti ini sebagai perempuan khususnya muslimah. Kita tuh sering kali ya, apalagi di usia-usia sekarang nih, yang sering baper misalkan, kita tuh sering kali menilai laki-laki atau perempuan deh. Kita selalu menilai orang tuh kan sering kali cenderung dari tampaknya saja, dari luarnya saja. Saya pernah ada di fase bisa lihat laki-laki atau perempuan gitu ya, bisa bilang wah gitu, wah keren banget hanya dari judul buku apa yang dia baca, hanya dari dia lulusan pesantren mana gitu misalkan, atau dia sekolah di universitas mana, jurusannya apa, cara bicaranya bagaimana gitu. Itu kita gampang sekali termakan covernya gitu. Tapi ternyata dengan realita yang menunjukkan bahwa banyak kasus ustadz misalkan, atau orang-orang yang dianggap berilmu agama di pondok pesantren dan lain sebagainya ternyata menjadi pelaku kekerasan seksual, itu jadi satu hal yang patut kita tanamkan betul, bukan untuk suuzon atau berprasangka buruk dengan orang lain, tapi untuk menjaga diri kita. Bahwa lulusan pondok pesantren ini misalkan bukan berarti dia baik terus kita melepas diri begitu saja bergaul karena kita merasa aman dan sebagainya, itu enggak gitu. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana aslinya seseorang gitu. Nah, ini perlu kita waspadai sebagai perempuan khususnya ya, karena tadi kita bahas bahwa perempuan tuh cenderung menggunakan perasaan tadi ya. Jadi kita tuh cenderung mudah untuk terkesima gitu sama covernya orang. Nah, itu patut kita waspadai karena ternyata itu adalah salah satu faktor awal kenapa perempuan itu jadi korban kekerasan. Yang pertama karena dia merasa aman berada dengan orang-orang sekelilingnya, karena mungkin orang-orang sekelilingnya dianggap lebih agamis misalkan, atau orang-orang sekelilingnya dianggap lebih senior. Bahkan kan ada kasus-kasus yang kakek mencabuli cucunya, ayah memperkosa anaknya dan lain sebagainya. Itu jadi bukti bahwa tidak ada satupun ruang yang betul-betul aman untuk perempuan. Tidak ada satupun orang yang betul-betul bersih dari kemungkinan untuk melakukan kekerasan seksual. Jadi kita harus betul-betul waspada sebagai perempuan ya, karena itu satu hal yang patut kita waspadai. Jadi hubungannya dengan upaya kita ya, selain daripada syariat, saya pribadi melihat menutup aurat adalah salah satu upaya yang sudah kita lakukan, yang harus kita lakukan untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun tidak menutup kemungkinan, ya nauzubillah, tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang, dan realitanya kan gitu ya, orang-orang yang sudah berjilbab bahkan bercadar itu ada aja yang jadi korban. Itu menunjukkan bahwa kita butuh bersosialisasi, itu kita butuh dalam berrelasi itu ada kolaborasi. Kita kolaborasi untuk saling menjaga lingkungan yang baik, menciptakan lingkungan sosial yang ideal, sehingga bukan hanya perempuan yang menutup aurat, tapi laki-laki juga harus menahan dirinya, menjaga pandangannya, sehingga kehidupan sosial yang kita ciptakan itu jadi kehidupan sosial yang aman dan nyaman buat semua gitu. Tugasnya tuh berarti perempuan bukan hanya sekedar perempuan yang harus menjaga aurat, tapi itu emang syariat ya. Jadi mungkin harus kemudian, tapi juga harus laki-laki yang harus jaga pandangan. Betul. Gitu, yang perintahnya kan demikian gitu ya. Jadi jangan kemudian merasa Islam itu agama patriarkis karena lebih banyak menuntut perempuan gitu misalkan. Enggak juga. Kalau kita mau cari seberapa banyak beban laki-laki ya ketemu juga gitu. Jadi ya memang kita dituntut atau diminta untuk berkolaborasi, bukan untuk kepentingan masing-masing tapi untuk kepentingan bersama gitu. Ini yang terakhir nih Kak. Oke. Apa sih kriteria perempuan yang dirindukan surga? Masya Allah, susah ya. Kriteria perempuan yang dirindukan surga. Ya. Kayaknya kalau kita jelasin nih jauh banget kayaknya kita dari kriterianya. Oke. Jadi kalau saya pribadi melihat bahwa yang pertama tentu syariat ya. Kita harus kenali dulu bagaimana Islam itu mengatur perempuan dalam berrelasi, perempuan dalam bersosial. Tapi jangan kemudian kita pandang sebagai satu beban gitu. Karena kalau kita belajar, kalau kita telusuri, ternyata aturan-aturan yang dibuat itu ya karena yang bikin aturan tahu betul kehidupan dunia dan perputarannya itu akan seperti apa, sehingga kita diwanti-wanti atau diminta untuk hidup sesuai dengan aturan itu gitu. Walaupun
ya setiap orang ada buruknya, setiap manusia ada lengahnya gitu ya. Tapi dengan penuh kesadaran kan kita menghadirkan upaya-upaya untuk menjadi manusia yang taat gitu. Karena kenapa kemudian mengikuti atau mentaati syariat itu penting? Lagi-lagi kita tahu bahwa Al-Quran itu tidak membedakan kita, atau Islam itu tidak membedakan kita, memuliakan kita karena kita laki-laki atau kita perempuan, karena kita orang Indonesia atau orang Arab, karena kita orang Jawa atau orang Batak, karena kita berkulit hitam atau putih, tapi karena dilihat dari bagaimana ketaatannya kita, keimanannya kita gitu. Jadi pasti syarat utamanya itu ya, kalau kita mau lebih dekat menuju kehidupan yang lebih baik di kehidupan selanjutnya, ya syariat itu yang harus kita patuhi gitu. Salah satunya tadi dengan menutup aurat, dengan menjaga pandangan, dengan mengenali betul peran dan fungsi perempuan hidup di dunia itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, salah satunya adalah dengan menyebarkan sesuatu yang positif gitu, dalam artian dakwah gitu. Jadi kalau kita dengan hidup di lingkungan yang alhamdulillahnya baik, tumbuh di lingkungan yang mendukung kita untuk jadi perempuan yang ideal gitu menurut Al-Quran atau menurut Islam, maka tidak cukup untuk menikmati itu sendirian. Kita harus menyebarkan itu, kita harus membagikan itu kepada teman-teman yang lain gitu. Dan yang selanjutnya mungkin selain daripada pahami betul syariatnya seperti apa, peran dan fungsi, dan kemudian menyebarkannya, tentu salah satu yang paling menurut saya privilege sebagai perempuan adalah kita punya amanah untuk mendidik generasi. Jadi sebenarnya tergantung mindsetnya kita ya. Laki-laki juga punya amanah untuk itu, tapi kita diamanahi atau diberkahi dengan rahim, dengan kemudian nanti masa-masa menyusui dan lain sebagainya. Kita sebagai madrasah atau sekolah pertama, itu harus kita pahami sebagai satu privilege, sebagai satu ladang pahala yang luar biasa. Walaupun tidak semua perempuan harus jadi ibu, tidak semua perempuan harus jadi istri misalkan, karena kita punya kapasitas yang berbeda-beda. Bahkan Islam punya banyak, tidak kemudian menghukumi nikah itu wajib. Itu kan dilihat dari bagaimana kapasitas orang ya. Ada yang nikah itu jadi makruh kalau kondisinya seperti apa dan lain sebagainya. Ya, agama aja gitu. Kok bisa sosial kita menghukumi hanya satu hukum gitu. Jadi kita harus pahami betul itu dan memanfaatkan betul segala privilege yang diberikan oleh Islam kepada perempuan gitu. Soalnya ini ada kan yang kayak hadis yang mengatakan bahwa rata-rata penghuni neraka itu adalah perempuan. Iya. Jadi bahan bakar neraka itu dari batu dan perempuan gitu. Nah itu juga sebenarnya kita harus wanti-wanti betul ya, itu jadi satu peringatan gitu. Dan mungkin kita bisa tarik benang merahnya, kira-kira penyebabnya apa gitu ya. Salah satunya mungkin lisan. Perempuan itu karena dengan feelingsnya, dengan kemampuan berelasinya yang lebih gampang akrab, lebih gampang terbuka gitu mungkin ya. Makanya kita perlu menyertakan logika, menyertakan pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Karena ternyata memang lisan kita itu kayak sulit banget dikontrol mungkin ya. Dan itu tadi, kita punya amanah yang besar, kita punya privilege yang luar biasa untuk mendidik generasi. Dan mungkin kalau berhasil ya berhasil banget, kalau gagal ya gagal banget gitu. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu alasan yang patut kita waspadai, patut kita catat, sehingga segala sesuatu yang jadi tugas dan fungsi kita yang sudah diatur itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya gitu. Dan itu tentu bisa ideal, bisa hadir dari persiapan yang matang dan partner yang cocok gitu, yang pas. Ya, sebelum ditutup mungkin ada penyampaian atau itu closing statement kepada Kak Nina ya. Oke, boleh. Mungkin pesan terakhir buat teman-teman semua, sebagai perempuan maupun laki-laki ya, kita masih punya banyak PR, kita masih punya banyak tugas untuk menciptakan lingkungan atau relasi sosial yang baik, yang nyaman untuk semua.
Dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan meminimalisir ketimpangan-ketimpangan gender tersebut, karena sekali lagi itu tidak hanya merugikan perempuan tapi juga laki-laki, dan tidak hanya merugikan kita tapi juga generasi-generasi selanjutnya. Jadi pesan juga untuk teman-teman perempuan yang lain untuk terus meningkatkan kapasitas diri, karena tidak cukup kita hanya dengan menuntut keadilan, menuntut kesetaraan, tapi tidak dibarengi atau disertai dengan pemberdayaan atau mungkin insight-insight yang kemudian membuat kita pantas untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan tersebut. Karena kalau kita hanya terus-menerus menuntut kesetaraan dan keadilan tanpa meningkatkan kualitas diri kita, sama saja kita tidak menghargai perjuangan perempuan-perempuan terdahulu. Mungkin itu yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Ini sudah berapa menit ya ini ya? Udah berapa? Udah 1 jam. Oke. Tanpa terasa ya Mbak. Karena seru sekali tadi pembicaraannya tentang perempuan ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih kembali ke Inaya tentang insight tadi tentang perempuan ya. Itu cukup menyeluruh, dan mungkin kita cukupkan saja podcast hari ini. Mungkin bisa lain waktu ya Kak ya. Oke, boleh. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.